tentang perumpamaan kisah anak yang terhilang. Dan perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat Anda dan saya ketahui. Nah ya, kisah yang biasa karena kita sering dengar, sehingga kadangkala kita menjadi, aku udah tahu. Fokusnya biasanya kalau kita dengar ini fokusnya cuma dua, bungsu atau si sulung. Tapi jarang sekali kita mau lebih lagi mengenal atau lebih lagi mendalami akan hati Bapa. Dan apa yang terjadi, bagaimana dengan yang si sulung? Ya, si sulung kalau kita baca bagaimana dia adalah orang yang sangat baik. Tinggal di rumah Bapa, tidak ngelayapan, tidak pergi-pergian, ya, melayani Bapa. Di dalam sebuah pelayanan yang dia paling anggap itu berguna. Aku paling hebat, aku bekerja, aku melayani, aku gak pernah macam-macam, aku taat sampai satu perintah Bapa pun satu tidak kulanggar. Ini adalah seorang Kristen yang menurut saya adalah orang Kristen yang perfeksionis, seorang yang mau sempurna. Dia berkata, aku tinggal di gereja, aku diam dalam rumah Tuhan, aku terlibat di dalam pelayanan yang melayani begitu rupa, jungkir balik, tengkurap, bahkan lupa dengan segala hal-hal yang menyenangkan diriku. Yang penting aku ingin melayani dan menyenangkan Bapa. Karena fokusnya dia pikir bila dia melayani Bapa, dia akan diperkenan. Dia akan mendapatkan perkenanan Bapa karena aku sudah melayani Bapa begitu rupa. Rasanya aku perlu dapat imbalan. Di dalam pelayanan dia akan mencari kedudukan, entah itu menjadi mungkin WL, singer, pendoa, pengkhotbah. Dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh sesama, dan minimal orang yang seperti ini mengharapkan doanya dijawab lebih cepat oleh Tuhan. Karena spesial, aku adalah orang yang melayani, aku orang yang setia, yang taat akan perintah-perintah Bapa, tidak satu pun kulanggar. Maka bila ku berdoa, pasti Bapa akan jawab lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang lain. Mungkin Anda tidak merasa seperti itu, tapi secara khusus saya merasa Tuhan berkata, sayalah si sulung itu. Hidup saya ingin banget perfect. Saya ingin sempurna di dalam pelayanan. Saya jungkir balik, makanya dengan segala daya saya ingin menyenangkan Dia. Doa malam, doa subuh, pelayanan ke desa-desa, pergi sampai ke ujung dunia, keliling, melayani, kekurangan di dalam pelayanan, hidup di dalam penderitaan karena mungkin tidak ada air, tidak ada makanan yang layak, tidur tidak ada kasur. Saya berkata tidak masalah karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Selalu saya berfokus kepada Tuhan sehingga saya tinggalkan keluarga, anak, suami. Yang kadang-kala mungkin anak saya sedang sakit demam, saya berkata Tuhan nomor satu, keluarga nomor sekian. Satu waktu saya ingat saya harus khotbah, anak saya demam panas tinggi, tapi saya serahkan ke pembantu dan kemudian saya tetap jalan. Dan di tengah khotbah saya ditelepon, anak saya kejang karena panas. Saya berkata Tuhan pasti tolong karena saya sedang dalam pelayanan. Saya lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Nggak mungkin Tuhan itu ya tidak menyembuhkan anak saya. Jadi saya berkata ya sudah, nggak apa-apa, urus saja. Pokoknya saya akan selesaikan tugas saya sampai selesai. Dan saya pulang, ya saya mendapati anak saya kejang-kejang. Orang yang mengerti keluarga juga adalah sangat penting. Maksud saya
Saya tidak menganjurkan Anda untuk tidak melayani dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam benak saya pikir dengan perbuatan saya melayani begitu rupa, sehingga keluarga saya tinggalkan, saya pikir saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya menjadi biji matanya yang disayang Tuhan karena saya sudah tidak berhalakan keluarga. Tapi setelah saya tahu hati Bapa tidaklah seperti itu. Bapa yang kita kenal adalah Bapa-Bapa seperti Anda ini, yang bila mendapati anaknya sakit maka dia rela tidak bekerja, dia tidak ke kantor, tapi dia menemani anaknya. Walaupun mungkin resiko dia akan diberhentikan, di PHK, atau mungkin dikenakan sanksi, ya dipotong gajinya, tapi demi seorang anak yang disayang, saya percaya dia rela semuanya itu. Benar saudara? Kalau kita dapat gambaran seorang Bapa yang sempurna di dunia ini, Bapamu yang di surga lebih lagi. Dan saudara, inilah si sulung itu yang ingin melakukan yang terbaik agar dapat berkat, dapat rahmat, dapat perkenanan, dapat fasilitas doa-doa yang akan dijawab cepat. Karena Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang melayani dibandingkan orang-orang yang tidak melayani. Itu anggapan sisul. Dan apa yang terjadi, dia periksa diri, dia evaluasi dirinya. Gua ada lakukan apa ya? Aduh, nyenengin hati Tuhan gak ya? Salah sedikit saudara dia menjadi stres. Kurang pelayanan sedikit dia rasanya wah nggak puas. Ya dia berusaha dengan kekuatannya untuk menyenangkan Tuhan. Di waktu saya belajar khotbah, saya merasa waktu saya khotbah kok kayaknya nggak ada isinya ya, kok kayaknya kosongnya. Maka saya berusaha belajar lebih lagi, berjam-jam, puluhan jam, bahkan saya rela tidak tidur hanya untuk belajar dan terus menggali firman. Bukan karena kedekatan saya dengan Bapa, tapi saya ingin pelayanan saya sempurna. Begitulah si sulung. Selalu dia mengoreksi diri dan selalu ada yang salah, selalu ada yang kurang. Dia takut Tuhan tidak berkenan, dia takut Tuhan tidak memberi imbalan. Kalau rasanya doanya belum dijawab, maka dia akan evaluasi. Kira-kira gue bikin apa ya? Kok Tuhan gak jawab ya? Salah apa ya? Kurang kayak gimana ya? Oh tambah-tambah doa. Bukan hanya doa, puasa. Puasa kita lakukan belum dijawab juga. Kita tambah lagi, bukan puasa 1 hari, tambah 3 hari, nggak dijawab juga. Tambah puasa sampai 40 hari. Lakukan karena kepingin Bapa berkenan. Saya nggak cerita saudara, ini kisah saya. Saya lakukan doa puasa 40 hari beberapa kali. Karena saya merasa Tuhan belum menjawab doa saya. Mungkin kurang. Mungkin Tuhan kurang. Ya diberi oleh saya. Udah diberi pelayanan begini, tapi kurang. Oh ya 40 hari. Setelah saya lakukan itu belum dijawab Tuhan, saya kembali evaluasi. Kayaknya kok kurang ya, apalagi ya. Tahu, retreat, asingkan dirimu, dekat dengan Tuhan, pergi ke goa, berdoa. Pergilah saya ke Ungaran untuk berdoa, mendekat kepada Tuhan. 3 hari saya di sana mencari suara Tuhan, tapi nggak pernah saya dengar. Hati saya penuh dengan kegelisahan. Hati saya penuh kekecewaan. Saya sudah lakukan begitu banyak, tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Orang lain yang rasanya hidupnya amburadul, yang hidupnya nggak benar, yang berkubang di dalam lumpur dosa, kok Tuhan jawab ya? Kenapa saya anaknya yang melayani, yang tinggal di rumahnya, nggak pernah ngelayapan, yang setia dan taat, tapi kok Tuhan tidak jawab? Kita periksa diri kita terus dan terus ke saya.
takut dihakimi, takut ditolak, takut kehilangan hubungan, takut akan bencana, takut akan masalah, sehingga setiap kejadian dalam hidup kita hubungkan apa yang saya sudah buat. Sakit, oh mungkin tadi saya marah kan gak boleh. Tuhan berkata jangan marah, aku sudah marah, maka sekarang aku sakit, itu hukuman Tuhan. Atau mungkin lebih tepatnya kita berkata itu disiplin dari Tuhan, supaya aku lebih punya hati lebih benar. Berapa banyak kita kalau mendapatkan satu masalah, satu persoalan, kita merasa Tuhan lagi mendisiplinkan kita dengan kebaikan. Kita pikir Tuhan memberikan penyakit itu demi kebaikan saya, agar saya lebih dekat dengan Dia. Itu pikiran si sulung, saudara. Tapi Anda harus tahu, pikiran Bapa tidaklah sama dengan pikiran bungsu maupun si sulung. Amin. Pelayanan menjadi sesuatu yang berat karena apa? Harus korban. Kita harus korbankan kesenangan diri kita, yang penting Tuhan. Seperti semuanya Tuhan, gak ada diri sendiri, saudara. Wow, orang melihat saya dan berkata, teman-teman, mukamu kuyujel. Ia kurang tidur karena belajar. Mukamu kusemjel, ia gak sempet benahi muka, apalagi cuci muka, facial, dandan. Karena semua Tuhan. Jelek gak masalah, yang penting Tuhan. Sampai seorang teman pastor dari Thailand, Angel, coba benahi penampilanmu, bajumu, rambutmu. Sampai satu teman berkata, gue selalu kalau ketemu lu cuma dikunci aja kayak Mbak. Maka kadang kalau ketemu dia meledek saya, bukan manggil Bu Angel tapi Mbak Angel. Kenapa? Karena penampilan saya kayak pembantu, saudara. Gak ada keinginan untuk merias diri, karena semuanya di otak saya cuma Tuhan. Diberikan alat-alat make up, disediakan tas-tas kosmetik buat saya, di mana tas itu sudah dipenuhi dengan lipstick, eyeliner, alis, semua dia penuhi karena dia tahu saya nggak bakal beli. Dia berkata, ini hadiah buat kamu, pakai. Tapi itu cuma saya taruh dan saya simpan, tidak pernah saya mau gunakan. Karena kepikiran saya, Tuhan juga nggak kepingin saya cantik toh, yang penting saya setia. Kenapa? Karena buang-buang waktu, buang-buang duit, beli kosmetik, lebih baik duitnya buat penginjilan. Itu saya. Saya merasa diri saya harus menjadi sempurna di mata Tuhan. Semua saya berani korbankan agar menyenangkan hati Dia. Sampai sekarang kalau saya lihat foto-foto saya zaman dulu, saudara, di mana mungkin kepala saya seperti kayak botak karena uban yang gak pernah saya cat. Saya khotbah dengan kepala yang rambutnya putih, dengan baju seadanya, kumel kucel, saudara. Maka gak heran kalau sekarang mereka berjumpa dengan saya kaget banget, karena dia bilang, kamu kok tambah muda. Kok beda banget dengan beberapa puluh tahun lalu, di mana seharusnya kan itu muda usiamu. Tapi sekarang saya melihat kamu tuh fresh, glowing, cantik. Saya cuma bilang, karena saya sudah bisa merias diri dan merawat diri. Amin. Kita cinta Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menuntut kita sampai begitu rupa, sampai kita kehilangan diri kita. Tidak ada kesenangan untuk diri kita. Nonton, wow, nggak usah nonton di bioskop, televisi tidak pernah nyala. Karena kalau nyalain TV, nonton TV itu orang dunia. Gak boleh. Yang harus dikerjakan adalah baca firman, belajar, menghafal, deklarasi. Terus denger TV sedikit, enggak. Nyalakan, dia nggak ngerti berita apa-apa, kecuali di benak saya cuma Tuhan dan Tuhan. Rasanya hidup penuh dengan beban, saudara.
malam tidur terbangun karena mikir besok gue mesti khotbah. Masih siapkan bahan, bangun. Nggak pernah tidur nyenyak karena di sini tugas dan tugas dan tugas dan tugas dan tugas. Tapi sekarang setelah saya tahu Bapak saya, wah, Dia mengasihi saya apa adanya, saudara. Waktu saya setia melayani, Dia sayang. Tapi waktu saya lalai melayani, Dia juga sayang, saudara. Karena kasih sayangnya tidak berdasarkan perbuatan. Namanya kasih karunia, anugerah diberikan kepada orang yang gak layak. Saya udah gak layak loh. Kenapa saya gak baca Alkitab hari ini? Saya gak layak, saya gak berdoa Tuhan. Saya gak layak Tuhan karena waktu saya sekarang lebih banyak nonton drakor, nonton televisi. Dan segala aplikasinya yang banyak, saudara, bukan hanya Netflix, tapi ada begitu banyak aplikasi yang mungkin waktu saya lebih banyak saya tonton. Tapi Bapak bilang, engkau adalah anak yang tetap kukasih. Amin. Sehingga Bapak berbicara banyak, Dia berkata, aku sayang kamu seperti anakku. Dan sebagaimana engkau sayang anakmu, engkau ingin anakmu berbahagia kan? Iya. Saya nggak suka kalau anak saya diam di kamar belajar. Mungkin dia dapat nilai bagus, saudara. Tapi hidupnya nggak kenal main, nggak makan enak. Kita ajak ke restoran nggak mau karena belajar. Hasilnya dia menjadi juara. Tapi dia kehilangan masa remaja, masa muda, di mana seharusnya dia nikmati. Karena nanti setelah dia tua, dia tidak bisa kembali menjadi remaja. Waktu kecil kita bisa lihat anak-anak main ayunan, main perosotan. Tapi apakah setelah saya tua, saya main perosotan dan saya main ayunan lagi? Bisa dilihat orang dan berkata itu orang. Artinya setiap masa punya waktu di mana anak-anak saudara bisa berlarian, lompat-lompat, nakal. Itu masa dia, saudara, di mana dia mau tahu aja dia kutak-kutik barang. Itu masanya. Remaja mungkin menikmati bagaimana berbahagianya punya teman banyak. Bahkan mungkin menikmati yang namanya cinta monyet. Tahu saudara cinta monyet? Bukan bercinta dengan binatang monyet, bukan. Tapi mulai timbul rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya di masa-masa SMP, SMA. Itu adalah masa yang wajar. Tapi kita berkata enggak boleh. Sehingga akhirnya kita lewatkan masa-masa itu dan waktu menjadi tua, kita kehilangan banyak, saudara, dari hidup kita. Ya tentunya secara khusus saya. Karena dari muda, dari remaja saya selalu ingin menjadi orang yang sempurna. Saya menjadi orang yang sulung, yang kepingin melayani dan setia. Terus, saudara. Di mana saya lihat teman-teman saya bisa nonton bioskop. Jauh nonton. Lihat. Nggak boleh dia. Saya melihat dia pakai baju-baju yang mungkin mengikuti tren mode. Tapi saya dulu sudah pakai panjang. Tutupi sampai ke lutut, ke mata kaki. Nggak pernah pakai baju yang namanya tank top, saudara, yang terlihat lengannya. Oh, nggak boleh itu, najis. Salah nggak, Bu? Nggak salah, nggak, saudara. Nggak ada yang salah. Kita adalah orang Kristen yang juga harus menjaga kesopanan, di mana kita juga tidak boleh memperlihatkan aurat kita ke sembarang orang. Betul. Tetapi yang salah adalah pikiran yang di mana kita mau melakukan itu cuma mau nyenengin Tuhan, nyenengin. Saya mau bilang sama Anda, Tuhan sudah seneng sama Anda sebelum Anda buat apa-apa untuk Dia. Dia mengasihi Anda apa adanya, Dia menciptakan Anda, Dia tahu Anda sampai ke dalam-dalamnya. Dia tidak tuntut kesempurnaan dari Anda, karena Dia tahu kita adalah debu padanya. Akhirnya orang ini akan menjadi sombong, menganggap dirinya selalu paling benar,
menganggap dirinya adalah paling bisa dan nomor satu. Sehingga kita baca bagaimana kisah perumpamaan si sulung dan si bungsu ini. Si sulung tidak menganggap adiknya sebagai adik. Lukas 15 ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa, anakmu, anak bapa. Dia nggak menyebutkan adikku, dia berkata ini anak lu. Kenapa? Dia tidak menganggap si bungsu itu adalah adiknya, tapi dia berkata itu adalah anak bapa. Waktu dia lihat si bungsu pergi dan hidup berkubang dengan dosa, kelihatan saudara, orang yang sempurna, orang yang kayaknya kudus, orang yang kelihatannya suci, kelihatan semuanya dari dalam terbongkar hidupnya. Ternyata dia punya sikap menghakimi yang luar biasa. Anak bapa buat dosa, lah sekarang pulang bapak sambut dia bikin pesta. Gak suka saudara bapaknya mengasihi. Sikap penghakiman keluar dari hidup si sulung. Ngelihat orang lain selalu berkata, wow, dia gak sempurna, dia gak perfect, dia tuh bukan kayak gue yang melayani. Dia udah tinggalkan rumah bapak, dia hidup dalam dosa. Bahkan dia berkata hidup bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bagaimana si sulung tahu kalau si bungsu ini hidup dengan pelacur? Karena kita tadi sudah sepakat adiknya pergi ke negeri yang jauh. Nggak tahu keberadaannya di mana. Kenapa dia bisa tahu kalau adiknya hidup dengan pelacur? Apakah dia mengirimkan mata-mata? Atau apakah dia pergi ke setiap negara dan melihat adiknya dalam dosa? Alkitab juga tidak menuliskan kalau adiknya ini si bungsu ini hidup dengan pelacur. Tapi Anda baca di Alkitab dia hidup dengan berfoya-foya. Tidak ada kata pelacur di dalam Lukas ini. Tapi si sulung penghakimannya wow, pelacur. Kenapa dia sebutkan pelacur? Karena lihat saudara, Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Tuhan. Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Sulung tahu firman, dia hafal firman, dia pakai firman sebagai algojo untuk menghakimi adiknya. Dia berkata kepada bapak, bapak, engkau tahu perintah Tuhan kan? Bapalah yang memberi perintah, jangan berzina, jangan tidur dengan perempuan yang bukan istrinya, karena dua-duanya pasti dihukum mati. Sekarang Bapak, sebagaimana engkau berfirman, lakukan firman itu. Sulung merasa dirinya lebih pintar dari bapaknya. Dia pakai firman untuk menghakimi, menghukum adiknya. Wah saudara, kita berkata kelewatan sulung, tapi tahukah itu Anda dan saya? Berapa banyak kita menghakimi adik-adik kita, orang-orang yang ada di gereja ini adalah adik-adikmu dan kakak-kakakmu. Tapi kita melihat adik kita, mungkin orang lain, teman sepelayanan kita, orang gereja ini, dia berkata, tahu nggak lu dia? Gila lu, dia kemarin ketemu tuh di diskotik. Tahu nggak lu dia tuh ngapain? Kemarin ketemu di tempat, gak bener. Tahu nggak lu? Dia lagi berjudi, dia lagi main perempuan. Bahkan tahu nggak lu? Dia selingkuh, main sama wanita lain, berzina, selingkuh dengan istri orang lain, berzina dengan janda. Tahu nggak? Jangan dekat-dekat, serem. Nanti nepak.
Itu kan Anda dan saya. Kita melihat orang lain hidup dengan kacamata penuh dengan dosa. Lupa balok di mata kita lebih besar daripada dosa orang lain. Kita berkata, wih dia tuh banyak utang, gak pernah bayar lagi. Aduh, hidupnya makanya miskin karena Tuhan pukul. Tahu nggak? Dia udah pindah agama lu, kawin dengan menjadi mualaf. Tahu nggak lu? Dia tuh sudah kawin dengan hajijah, kawin dengan haji. Dia sudah tinggalkan iman. Kita sibuk menghakimi. Mata kita selalu melihat kesalahan orang lain. Kita jadi pinter. Dan kita gak mau bergaul dengan mereka. Kita tidak mau mendukung mereka. Karena kita merasa mereka hidup tidak sesuai dengan kemauan kita. Yang kita ingin adalah kesempurnaan. Kita mau jadi kudus. Maka orang-orang itu gak perlu kita dukung karena gak bener sih. Tapi Bapak bilang, saudara, dia datang untuk orang-orang bejat. Dia datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk kita-kita yang sok suci, saudara. Dia berkata, aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Seharusnya kita ngerti hati Bapa. Kalau kita mendekat, maka kita akan tolong orang itu bukan dengan gosip, bukan dengan cerita, tetapi mungkin kita bisa menasehati bukan dengan nada penghakiman, tapi kita berikan pelukan dan kasih Bapa. Tapi apakah kita lakukan itu? Kita selalu jari kita selalu nunjuk salahnya orang. Udah deh, jangan temenin dia deh. Kita muslim dia error sih. Udah deh, semua salah, dianya yang benar. Tapi kalau kita mendekat kepada Bapa tahun ini, sebuah tema yang mungkin bagi Anda biasa, tapi buat saya itu berarti banyak karena Tuhan berbicara kepada saya begitu dalam dan banyak. Dia berkata, mendekatlah lebih lagi. Apa yang dibuat Bapa kepada si sulung? Coba kita lihat, saudara, Lukas 15 ayat 28. Apa yang Bapa buat terhadap si sulung? Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Itu bukan cuma berbicara. Kalau Anda baca dalam terjemahan Alkitab bahasa lain memakai kata membujuk, memohon. Bukan berbicara begini, saudara, tapi dia memohon, dia membujuk, dia bujuk. Ayo nak masuk, nak masuk yuk. Bahkan memohon, merendahkan diri begitu rupa. Mungkin kalau orang Indonesia memohon, ayo dong, ayo Bu Susi datang gereja, ayo. Itu mungkin tata krama kita di Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa lain. Kadang kala saya nonton film-film lain seperti Korea, kalau memohon sampai sujud. Sampai, saudara, saudara bisa bayangkan Bapak kepada anaknya memohon, bukan cuma yuk masuk, enggak. Tapi di benak saya, saudara, karena saya tahu kebiasaan adat istiadat bangsa-bangsa lain, dia bukan cuma memohon seperti itu, tapi saya bayangkan Bapak sampai begini, saudara. Ayo nak masuk, nak masuk. Bapak yang punya dunia, yang menciptakan Anda, sampai orang Korea begini untuk memohon, please. Itu Bapak buat si sulung. Dia lupakan harga dirinya. Dia enggak, saudara, dalam kemahakuasaannya dia tanggalkan untuk menjadi manusia yang hina demi kita. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya.
Anda baca, Bapak duduk, yang berdiri siapa saudara? Segenap tentaranya. Berdiri sebelah kanan, berdiri di sebelah kiri. Raja duduk. Wahyu pasal 4. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Wahyu 7. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wahyu 19, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Tuhan yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia duduk di atas tahtanya. Anda tidak pernah menemukan Bapamu, Tuhanmu berlari, kecuali cuma di Lukas pasal 15. Tidak pernah. Dia waktu menciptakan matahari, Dia duduk dan berkata, terjadilah. Dia menciptakan lautan, jadilah. Dia menciptakan pohon-pohon, jadilah. Tidak pernah berdiri, cukup titahnya di atas tahtanya. Karena Dia punya kuasa atas alam semesta. Dia duduk karena Dia berkuasa. Dia maha besar. Dia ajaib. Dia dahsyat. Yang punya tahta, yang punya kuasa atas alam semesta. Komet, asteroid, bulan, matahari, Mars, Venus, Jupiter harus ikuti perintah Bapa. Jangan tabrak bumi, jangan keluar orbitnya. Mereka taat. Bahkan kalau Anda lihat gelombang ombak di pantai, di laut, nggak pernah saudara mendatangi daratan, masuk ke rumah Anda, tapi ada garis yang nggak kelihatan yang Bapak tulis di pantai itu, jangan lewat. Maka sampai sekarang kalau Anda pergi ke laut dan pantai, Anda dapati ombak gelombang itu stop di pinggir pantai. Nggak ada pagar, tidak ada batas yang terlihat, tapi itu firman. Stop, diam. Sampai hari ini mereka taati perintah Bapa. Kenapa? Karena Bapa punya kuasa yang Dia titahkan. Lewat di tahtanya Dia duduk. Saudara, nggak bisa dibantah oleh siapapun, makhluk manapun, alam semesta manapun, semua tunduk. Tapi demi seorang yang berdosa, demi seorang yang berdosa, Dia lupakan harga dirinya, Dia angkat jubahnya, Dia lari. Dia peluk, Dia cium, Dia peluk, Dia cium. Wah, satu kisah hati Bapa yang membuat saya tertegun dan berkata, itulah Bapakku. Bagi kita yang masih tetap di gereja, punya hati yang kelihatannya baik, pelayanan, tapi punya penghakiman yang sangat kuat, menghakimi orang dosa seperti Tuhan yang akan hajar dia Tuhan, hajar dia Bapa. Tapi tahun ini Bapak ya, lihatlah hatiku nak, mendekatlah sehingga engkau bisa rasakan getar hati Bapa yang penuh cinta, getar hati Bapa yang penuh pengampunan dan kasih. Getaran itulah yang perlu engkau tangkap, anakku. Sehingga saya berdoa di gereja ini tidak ada lagi jari-jari yang selalu melihat orang lain dan terus ngomong, wih,
Tahu nggak lu? Tahu nggak lu? Tahu nggak lu? Tahu nggak lu? Nggak perlu tahu, saudara. Nggak perlu tahu. Amin. Biarlah yang perlu engkau tahu, Bapamu penuh kasih. Mungkin Anda hari ini juga belum baik keadaanmu. Mungkin ekonomimu, masalahmu masih banyak. Tapi terus tanamkan di pikiranmu. Jadikan tema tahun ini adalah bukan hanya tema gereja, tapi inilah temamu secara pribadi demi pribadi. Tahun kebaikan. Waktu masalah datang, tahun kebaikan. Musibah datang, tahun kebaikan. Oh, terjadi kecelakaan, tahun kebaikan. Lagi ribut sama suami, tahun kebaikan. Lagi dongkol sama anak, tahun kebaikan. Amin. Di Yeremia dikatakan waktu dia berfirman, maka firman itu tidak kembali sia-sia. Firman itu berlari mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi waktu Anda berkata tahun kebaikan, maka kebaikan itu akan berlari, saudara. Berlari mendatangi Anda, bukan karena Anda hebat, tapi karena Dia yang berfirman. Amin. Jadi ingat tahun ini, tahun kebaikan. Sebut terus tahun